jalannya licin. Jalannya licin kawan. Waduh, berani enggak? Gimana ya? Kita harus lanjut atau gimana ya? Jalannya licin, nah itu depan ya. Oh iya kawan, jangan kita buka YouTube aja. Nah, channelnya Aris Channel ya, di sana ada solusinya kita menghadapi jalan licin. Oke, ayo kita buka dulu YouTube-nya, langsung aja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kawan-kawanku semua, konco-konco bukan ketemu teman pada kesempatan yang berbahagia ini ya. Mungkin teman-teman lagi nyantai bisa menikmati hari-hari yang bahagia ini dengan melihat videonya Aris Channel. Di sini sedikit ilmu ya, mungkin bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua yang pemula maupun yang sudah mahir seperti itu. Nanti di sini saya akan jelaskan yaitu bagaimana cara menghadapi ketika kita menemui jalan licin kawan. Ketika kita menemui jalan licin, jangan kita mengambil keputusan yang tidak aman ya, seperti itu. Nanti di sini saya akan jelaskan bagaimana cara urut-urutannya ketika kita menemui jalan licin kawan. Ya kawan, ikuti terus videonya sampai selesai ya. Jangan lupa support terus kawan video ini dan channel Aris Channel ini. Oke, nanti saya akan berikan info terbaru ya, atau tutorial cara-cara mengoperasikan unit secara aman kawan gitu ya. Jadi jangan lupa di subscribe ya, di like, kemudian nanti kalau videonya bermanfaat di share ke kawan-kawan semua, ke teman-teman kalian, agar tidak hanya sampai ke teman semua ilmunya, jadi bisa berbagi ke teman-teman yang lain. Kawan, nanti saya akan praktekkan bagaimana ketika kita menemui jalan licin. Jangan hanya kita cuma mengangan-angan gimana ya caranya. Jadi di sini nanti saya akan berikan solusinya yang terbaik. Oke kawan, ikuti terus videonya ya, jangan di skip sampai selesai ya, biar kalian jelas dan tidak salah paham. Oke, lanjut gas. Oke kawan ya, ketika kita menemui jalan licin ya, kita jangan gegabah, jangan mengambil keputusan ya. Kita harus bisa memprediksikan apakah itu aman atau tidak. Jika kita yakin untuk aman ya, kita lanjut, yaitu dengan cara kita mengaktifkan yaitu deflog atau differential locknya kita aktifkan. Bagaimana cara mengaktifkannya ya, nanti saya akan praktekkan secara berurutan ya, agar teman-teman sebagai pemula ya itu akan lebih paham ya. Untuk bagi yang teman-teman yang sudah mahir ya, mungkin sudah bisa ya, nanti bisa hanya menyimak saja video ini ya. Nanti bagi yang pemula nanti bisa diarahkan atau bisa ditambahkan untuk kekurangan-kekurangan saya untuk penjelasannya ya kawan. Jadi untuk ketika kita menemui ya jalan licin ya seperti di depan ini ya, nanti saya akan praktekkan ya secara berjalan ya. Dan sekarang saya akan praktekkan dulu cara langsung mengaktifkannya. Ini posisi kita menemui jalan licin ya, di depan sini licin ya, kita harus mengaktifkan yaitu deflog differential lock ya. Di dalam Scania atau dalam truk Scania sendiri itu mempunyai differential lock yaitu dua, yaitu deflog inter axle dan deflog inter wheel ya. Seperti itu, seperti video-video yang sebelumnya sudah pernah saya buatkan, dan sekarang pun masih ada teman-teman kita pemula minta untuk dibuatkan lagi cara-cara mengaktifkannya deflog ya. Bagaimana kita menemui jalan-jalan licin ya. Yang pertama, kita harus ketika mengalami jalan licin kita hanya diperbolehkan yaitu mengaktifkan yaitu deflog inter axle-nya saja, jangan deflog inter wheel. Deflog inter wheel sendiri apabila terjadi ketika kita awalan 16 ya, 16 atau kita mungkin gimana ya, selip ya, seperti itu, kita aktifkan deflog inter wheel-nya. Nah, untuk pengetahuan saja bahwa deflog inter axle itu yaitu memutar yaitu antara diferensial depan dan diferensial belakang ya secara bersamaan, bukan tire kiri kanan yang disamakan ya. Kalau yang disamakan yaitu untuk menyeragamkan putaran antara tire ban sebelah kiri dan sebelah kanan, itu adalah deflog inter wheel-nya. Jadi ketika kita mengalami amblas ya,
kita mengaktifkan devlog interwheelnya, maka tenaga yang dikeluarkan itu akan lebih besar karena putaran roda itu semuanya berputar secara bersamaan seperti itu. Beda kalau kita devlog inter axle-nya. Devlog inter axle itu hanya berputar untuk menyeragamkan dari devlog diferensial depan dan diferensialnya belakang saja. Seperti itu ya kawanku ya. Jadi ketika kita licin, kita aktifkan devlog inter axle. Kenapa? Karena putaran atau putaran bannya itu tidak seragam. Jadi kita untuk beloknya pun akan lebih ringan dibandingkan kita mengaktifkan yaitu devlog interwheelnya, karena putarannya sama ya, dua-duanya seragam. Jadi kita untuk belok pun susah karena posisinya seragam, kanan kiri putarannya sama. Jadi kita mau belok itu susah seperti itu konco ya. Jadi ketika kita mengalami jalan licin ya di depan seperti ini ya, kita aktifkan yaitu devlog inter axle-nya saja. Bagaimana cara mengaktifkannya? Yang pertama kita harus stop dulu kawan. Kita stop dulu ya, pastikan stop dulu ya, jangan gegabah, jangan memaksakan. Stop, kita aktifkan ya. Aktifkan, kita pertama kita injak klat dulu, injak klat atau injak pedal klatnya, kita injak seperti ini ya. Kita putar aja ke devlog inter axle. Devlog inter axle ya ini gambarnya seperti ini. Jadi ini tanda silangnya ada di tengah ya, antara diferensial depan dan diferensial belakang. Jadi kita menyeragamkan atau menyambungkan putaran ya antara diferensial depan dan diferensial belakang seperti itu. Kalau devlog interwheel ini yang disilang ada 3, yaitu di diferensialnya sendiri dan untuk menyambungkan ke diferensial belakang juga, kemudian diferensial belakang juga disilang. Jadi ini aktif semua. Jadi antara roda semua ini part ini adalah seragam ya konco kalau diferensial wheel. Jadi ini saya sarankan ketika kelicin ya, ingin berjalan secara jarak panjang, kita aktifkan diferensial inter axle-nya saja. Jadi seperti apa? Kita injak klatnya, pedal klatnya, kemudian kita tinggal putar saja, putar seperti ini. Udah aktif ya. Bagaimana untuk melihat tanda aktifnya? Kita lihat di indikator lemnya. Di indikator lemnya ada seperti ini, untuk ini menyala. Kemudian di sini juga ada seperti ini inter axle ya. Jadi yang diaktifkan di sini di antara diferensial depan dan diferensial belakangnya seperti itu ya kawan. Setelah sudah aktif, yakin, kita tinggal jalan saja. Jalan saja seperti apa jalannya? Biasa, kita masukkan speednya biasa kawan. Jadi kita masukkan speed rendah ke tinggi, tergantung kita penyesuaian kecepatan kita. Kita mau kecepatan 40 ya tergantung kita speednya pakai 4 kah atau 45, nggak masalah. Yang penting kita bisa mengendalikan ya, seperti itu. Oke kawan. Setelah itu bagaimana ketika kita mengalami apa ya, amblas ya. Amblas kita aktifkan yaitu diferensial interwheelnya. Sama, cara mengaktifkannya sama, yaitu kita menginjak pedal klatnya atau pedal koplengnya, kemudian kita aktifkan langsung putar ke setelah inter axle, kemudian putar lagi yaitu interwheel. Seperti itu, sama, nanti akan ada indikatornya yang menyala ya kan ya, seperti itu. Untuk ketika sudah jalan ya, kita pengen nonaktifkan yaitu devlognya ya, seperti itu. Kita harus berhenti dulu, kita stop ya, kita injak klatnya ya, injak klat, kemudian kita putar saja ke 0, ini 0 akan netral lagi ya, seperti ini. Jadi indikatornya akan hilang. Setelah hilang kita jalan lagi seperti biasa. Oke kawan, mudah kan? Kita akan praktekkan langsung ya secara berjalan ya. Oke, ikuti terus videonya. Oke kawan. Jadi setelah kita aktifkan ya tadi interwheelnya atau inter axle-nya ya, kita menghadapi jalan licin seperti ini, kita aman ya. Nah, jalan licin kayak gini santai saja karena kita sudah tahu caranya ya. Kita sudah tahu caranya, kita menghadapi jalan licin seperti ini ya gampang, insya Allah
poin, lanjut terus pokoknya gas, ya kan? Nah, kita yang tak penting kita tahu tekniknya dulu ya, seperti itu. Kita menghadapi jalan licin di mana ya. Ketika kita sudah tahu ya, aman kita. Pokoknya ya jangan mengambil keputusan yang tidak aman seperti itu. Kalau kita sudah tahu caranya, tahu bagaimana mengendalikan di medan seperti ini ya, aman aja, lanjut. Nah, seperti itu. Untuk kawan-kawan yang belum tahu ya jangan memaksakan gitu ya kawanku ya. Oke, terima kasih ya telah mengikuti videonya sampai selesai ya. Jangan lupa di subscribe, like, bagikan ke kawan-kawan semua. Oke kawanku ya, terima kasih, selamat menonton, selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.